bersyukur karena Engkau baik bagi kami hari ini. Kami percaya kami semua tidak salah dalam memilih-Mu, menyembah, memuliakan nama-Mu. Engkau Tuhan yang sudah melakukan banyak hal yang ajaib, yang luar biasa bagi kami. Bapa Yahweh Elohim di dalam Tuhan Yesus Masih, Engkau Tuhan bahkan yang menyediakan semua segala yang kami butuhkan, bahkan yang menjamin kehidupan kami baik hari ini, esok dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, karena itu kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kuduskan kami, anugerahkan bagi kami saat ini hikmat, wahyu dan pengertian, agar kami boleh menikmati kebenaran-Mu saat ini. Urapi kami semua, urapi mempelai. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Semua pekerjaan si jahat coba mengganggu, menghambat, menghalangi pemberitaan Tuhan. Di dalam nama dan Yesus Masih, kami ikat, patahkan, hancurkan, telah singkirkan semuanya. Ambil alih dan berganti pemberitaan kebenaran-Mu. Buka rahasia firman, nyatakan isi hati-Mu bagi kami di dalam nama Yesus Masih. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami mengucap syukur, berbicara bagi kami. Kami siap untuk menikmati kebenaran-Mu saat ini di dalam nama Adonai Yesus Masih. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat Salom. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini di sabat ini kita bersyukur karena anugerah Tuhan begitu luar biasa dicurahkan bagi kita. Berkat-Nya yang dicurahkan bagi kita hari-hari ini sungguh luar biasa. Amin. Sungguh ajaib, sungguh dahsyat. Bahkan secara manusia, kalau kita memikirkan sesuatu yang bahkan tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita. Nah, buktinya Tuhan memelihara kita dengan ajaib. Amin. Buktinya Tuhan memelihara kita dengan luar biasa. Kalau kita berpikir dengan kekuatan kita, mana bisa? Tetapi Tuhan membuktikan bahwa Dia sanggup. Amin. Bapa yang membuktikan bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara buat kita. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan mau buktikan bahwa Dia adil bagi kita. Amin. Tuhan adil itu seperti ini, bahwa semua yang kita lakukan buat Dia, semua yang kita persembahkan buat Dia, semua pengorbanan kita itu tidak akan pernah tidak diingat oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan katakan, Tuhan mau menyatakan kemurahan-Nya, mau berbelas kasihan buat kita. Kenapa? Karena Dia adil. Amin. Karena Dia adil, makanya saudara tidak sia-sia pengorbanan kita. Karena Tuhan adil, maka tidak sia-sia ketaatan kita kepada Tuhan. Karena itu bersyukur kalau kita masih bisa ada sampai hari ini, kita masih bisa setia dengan Tuhan. Hari ini saya akan membawakan lagi firman Tuhan yang bulan lalu sudah saya sampaikan, tapi Roh Kudus mengingatkan kembali untuk kita lebih dalam lagi mengerti firman Tuhan ini. Saya hari ini akan bicara tentang kemurahan Tuhan. Jadi temanya kemarin itu atau 2 atau 3 minggu lalu, bulan lalu itu Bapa Yahweh menunggu untuk menyatakan kemurahan-Nya bagi kita. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini dan kita merenungkan, Tuhan yang menunggu. Saudara, coba saudara renungkan baik-baik, kok bisa betapa ajaibnya Tuhan sampai Dia katakan bahwa Bapa Yahweh itu menunggu untuk menunjukkan kemurahan-Nya buat saudara dan saya. Yang seharusnya kalau kita renungkan, kalau kita menyadari, kita sendiri ini yang harus menunggu.
Kenapa? Karena firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Tidak sanggup kalau kau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja. Bahkan kalau kita masih ingat tentang kisah 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, mereka menunggu sang mempelai untuk datang. Jadi seharusnya kita ini yang menunggu. Tapi firman Tuhan menyatakan bahwa Bapa Yahweh menunggu untuk mau menunjukkan belas kasihan, untuk mau menyatakan kemurahannya buat kita. Betapa Tuhan sayang dengan kita, sampai Dia menunggu. Kalau kita saudara renungkan, jadi pertanyaannya seperti ini: apa yang Tuhan tunggu? Sampai Tuhan sepertinya menahan sesuatu. Namanya menunggu kan, Tuhan pasti menahan. Tuhan pasti sabar. Itu kan menunggu. Firman Tuhan katakan Bapa Yahweh menunggu untuk menunjukkan. Berarti Dia belum menunjukkannya, masih ditahan. Apa yang membuat Tuhan harus menahan? Nah, itu yang akan kita lihat sebentar. Nah saudara, saya ajak kita semua kembali buka firman Tuhan ini. Kita membaca dalam kitab Yesaya pasal yang ke-30. Mari kita membaca dari ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Yesaya pasal yang ke-30, ayatnya yang ke-18 sampai ayat 3 sampai ayat yang ke-26. Kita akan membacanya secara bergantian. Ayat 26 baca bersama-sama. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Sudah dapat, kita akan membacanya secara bergantian. Sebab itu Yahweh menanti-nantikan, atau di dalam terjemahan ELT dikatakan menunggu. Yahweh menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Yahweh adalah Elohim yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Sapi-sapi dan keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Ayat 26 sama-sama. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari, terik dan terang matahari akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Yahweh membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan ini, maka Tuhan janjikan suatu hal yang luar biasa untuk Sion. Ada janji pemulihan yang luar biasa. Bahkan kalau dulu serba sedikit, kali ini akan kenyang. Kalau dulu saudaraku yang kekasih Tuhan makan yang tidak enak,
ini akan makan yang enak. Bahkan buat ternak-ternak, firman Tuhan katakan mereka akan makan yang sedap. Kalau ternak, kalau binatang saja, binatang piaraan makan yang sedap, makan yang enak-enak, bagaimana dengan umatnya? Pasti sudah. Nah, kalau kita berpikir bagaimana dengan keadaan sekarang ini, bisakah kita mengalami yang seperti itu? Nah, Tuhan sudah janji buat umatnya, bagi umatnya Sion, Yerusalem, kata firman Tuhan, ternak saja peliharaan mereka akan makan yang sedap, yang sudah ditampi di ayat, yang enak. Apalagi dengan umat-umatnya. Kalau Tuhan janji ini buat umatnya, ini juga buat saudara dan saya. Amin. Ini juga buat kita. Orang berpikir bagaimana mungkin masa sekarang ini masih bisa mengalami seperti itu. Janji Tuhan berlaku untuk hari ini, esok, seterusnya. Selama kita masih ada di dunia ini, janji Tuhan tetap berlaku buat saudara dan saya. Nah, banyak orang yang berpikir ini sesuatu yang tidak mungkin. Saya pernah menyaksikan di mesbah doa beberapa waktu yang lalu, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Satu waktu ketika saya sedang, itu minggu kemarin kalau tidak salah, cuci mobil, mau mengembalikan mobilnya Pak Maison. Sementara mencuci, tiba-tiba ada seorang bapak datang mendekati saya. Dia katakan begini, Pak Pendeta, sekarang harga bensin so naik kan? Iya, so naik. Bapak tambah cuci kan terus, sambil bahas cerita, jadi tambah cuci, biar seri terus. Nah, bapak ini seorang PNS. Dia dan istrinya PNS. Tapi apa yang dia katakan? Bagaimana ini mau hidup? Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, dari perkataan ini apa yang kita bisa lihat? Orang yang sebenarnya memiliki, tetapi saudaraku yang dikasih tidak percaya kalau Tuhan masih bisa sanggup pelihara, kalau Tuhan masih bisa sanggup melakukan mujizat. Nah, betapa banyaknya orang yang sebenarnya hanya bersandar kepada apa yang mereka punya. Sehingga saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi? Imannya goncang. Tuhan menyatakan bahkan di dalam firman-Nya, Dia akan menggoncangkan baik langit dan bumi segala isinya. Bahkan iman orang percaya pun akan goncang kalau tidak kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara, masa-masa seperti ini firman Tuhan katakan memang akan lebih berat lagi, karena dunia sementara menuju kepada yang namanya kehancuran. Dunia sementara menuju kepada yang namanya kebinasaan. Tapi justru disitulah Tuhan berikan janji buat umatnya, buat saudara dan saya. Dia janjikan kemurahan yang besar. Nah, makanya sebenarnya ada banyak orang yang rugi sekali. Ruginya di mana? Masih membuat Tuhan menunggu. Kerugian yang besar bagi orang percaya kalau mereka masih terus biarkan Tuhan menunggu. Yang sebenarnya hidup mereka atau kita yang harus menunggu, harus menanti. Karena firman Tuhan katakan dalam ayat 18 tadi, berbahagialah mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Jadi sebenarnya bukan Tuhan yang harus menunggu, kita lah yang harus menunggu. Tetapi kalau memang Tuhan harus menunggu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka kita harus tahu bahwa itu artinya Tuhan masih sabar dengan kita. Yang namanya menunggu kan butuh kesabaran. Nah, Tuhan banyak sabar. Bayangkan sabarnya Tuhan, saudara, hanya untuk mau menyatakan kemurahannya bagi kita. Dia menunggu kita. Ada hal-hal yang Dia tunggu dari kita. Akan kita lihat sebentar, saudara. Namun mari kita lihat dulu ada beberapa ayat tentang kemurahan, saudara yang kasih dalam Tuhan.
Seperti tadi di dalam yang sudah kita baca tadi, dan kita lihat juga Matius 5 ayat 7, firman Tuhan berkata demikian, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mazmur pasal 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Yahweh, itulah yang kuingini, diam di rumah Yahweh seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Yahweh dan menikmati baiknya. Saudara, bicara tentang kemurahan, firman Tuhan katakan bahwa berbahagia orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, sepertinya saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada sesuatu yang kita buat untuk kita mengalami hal itu. Dan ini bicara juga hukum tabur tuai. Nah, ini masa sulit, ini masa sukar. Orang banyak mulai menjerit, tetapi janji Tuhan kemurahan untuk orang percaya. Bagaimana caranya supaya itu bisa berlaku bagi kita? Nah, Tuhan katakan berbahagia orang yang murah hatinya, maka mereka akan beroleh kemurahan. Nah, bisakah atau sanggupkah atau masihkah kita bisa berbuat kemurahan dalam masa sulit? Ini pertanyaannya. Tetapi kalau kita ingin mengalami kemurahan Tuhan dalam masa yang sulit, maka saudara, Tuhan katakan berbahagialah orang yang murah hatinya. Amin. Bermurah hati, Pak. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Tapi ada banyak orang yang sulit untuk melakukan hal yang seperti itu. Kenapa? Saudara, kalau kita berpikir keadaan sekarang, orang berkata ya hidup kita ini juga susah. Padahal kalau kita di dalam Tuhan, dalam kondisi kesulitan, ada satu hal yang Tuhan janjikan di situ, kemurahan Tuhan. Tapi umatnya dalam masa itu harus terus hidup dalam kemurahan, menjadi orang yang murah hati. Amin. Satu waktu saudara, kami melewati hal yang sukar, yang sulit bagi kami keluarga. Saudara, kita tidak pernah menceritakan hal ini. Hal yang sulit. Sulitnya bagaimana? Secara ekonomi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya melewati yang namanya pas-pasan. Satu waktu pernah terjadi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ketika dapat berkat, Tuhan suruh tabur. Nah, saudara tahu uangnya tinggal berapa di tangan? 10.000. Ketika dalam kesulitan, Tuhan bilang tabur, dan uang kita itu tinggal 10.000. Nah, sekarang kalau saudara mau hidup, uang 10.000 itu mau beli apa? Satu waktu saudara, ini kesaksiannya. Satu waktu saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahkan bukan 10.000, pernah terjadi uang di tangan istri saya itu tinggal 5.000. Dan akhirnya saya waktu itu, saudara, hari Kamis kalau tidak salah, itu kan mau 2 puasa. Dan jujur saudara, ini jujur, itu puasa, tapi saya harus keluar. Saya bilang, Tuhan, hari ini saya butuh uang ganti oli, saya butuh uang untuk beli ikan untuk kedua puasa, saya perlu uang bensin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya keluar. Sudah jadi rahasia umum, saya ini ada sampingannya online, Maxim sekarang. Nah, saudara, tapi waktu itu saya karena kan berdoa puasa, jadi saya keluar pagi, saya usahakan jam 9 sudah di rumah. Saya keluar hampir jam 7 lah, ada 2 jam lebih. Nah, saudara, tiba-tiba Tuhan berkati di jalan. Akhirnya dapat uang bensin, dapat uang ikan, dapat uang ganti oli. Saudara, dalam waktu 2 jam lebih, saya pulang ke rumah, uang di tangan istri saya 5.000, sudah dia belikan aqua isi ulang. Nah, saudara, tapi yang herannya saudara itu begini, di saat kondisi sulit kita berani mau melabur, saudara. Tuhan buat bahkan saudara, Tuhan buat heran, kita tidak bahkan memikirkan hal-hal yang itu terjadi.
Ada saja Tuhan bawa orang untuk bawa berkat. Ada saja Tuhan bawa orang untuk bawa makanan, bawa berkat, semua apa yang kita butuhkan. Jadi Tuhan memelihara dengan ajaib. Tuhan memelihara dengan luar biasa. Keajaiban demi keajaiban Tuhan buat. Dan kalau kita bicara kesaksian, dulu jadi itu masih waktu di sekolah Alkitab dulu, itu sudah beberapa tahun, sudah lama, 2002 tahun 2002. Kalau saya berarti sudah 20 tahun 20 tahun yang lalu. Satu waktu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya rindu pulang ke rumah dari Lamongan, tempat sekolah Alkitabnya di Lamongan. Saya mau pulang ke Nunukan, untuk mau rindu pulang ke rumah. Waktu itu ibadahnya masih Minggu, jadi Sabtu saya pulang. Tidak ada uang, pinjam ke Bapak Asrama. Bapak Asrama pinjam uang 10.000, saya ganti kalau nanti pulang. Jadi dikasihlah 10.000, saya pulang ke rumah. Besoknya hari Minggu saya kembali, tapi dari rumah dapatnya cuma 20.000. 10.000 uang ongkos kendaraan, 10.000-nya mau bayar kembalikan uang Bapak Asrama. Tapi saudara, sampai di asrama tiba-tiba ada seorang ibu, saudara, dia mau pergi pelayanan penginjilan. Tiba-tiba dia datang, kita mau pergi pelayanan, mana ada doi. Doi ditahan 10.000, mau bayar ke Bapak Asrama, nggak ada doi, tinggal 10.000 bayar utang. Akhirnya saudara, karena tergeraklah oleh anugerah Tuhan, belas kasihan, saya belikan ke dia ini 10.000 untuk ongkosnya pergi pelayanan. Setelah itu saya masuk berdoa, karena Bapak Asrama cukup galak waktu itu, teman-teman tahu semua kepala asrama kita dulu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya masuk ruang doa. Habis itu pas keluar dari ruang doa, masuk di gereja. Jadi gereja saya kunci, tutup, berdoa. Habis itu saya keluar, pas baru buka pintu tiba-tiba ada teman saya datang, kasih amplop. Amplopnya isi 10.000. Terima kasih Tuhan, kembalikan uang untuk asrama, pinjaman dari untuk yang dipinjamkan Bapak Asrama. Jadi saya kembalikan. Nah saya berpikir begini, kalau saya tidak beri untuk ibu tadi, saya kembalikan ke Bapak Asrama, saya tidak jadi berkat buat ibu yang tadi. Tapi ketika saya lakukan itu, Tuhan pelihara saya dengan cara ajaib yang luar biasa. Nantinya sebenarnya sulit, sukar dalam masa sulit, tetapi Tuhan tetap suruh kita menabur. Kita sudah banyak mendengar pengajaran khotbah para mempelai semuanya menabur, tetap menabur di masa yang sukar. Kenapa taburan kita itu pasti akan bertumbuh? Karena Tuhan itu adil. Amin. Tuhan itu adil buat saudara dan saya. Nah, saudara, Tuhan janjikan kemurahan. Firman Tuhan katakan bermurah hatilah, karena firman Tuhan katakan tadi Matius 5:7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Apa yang kita lakukan di masa sulit, kita akan mengalaminya kembali. Amin. Kita akan mengalaminya kembali. Dan jelas firman Tuhan katakan dunia ini akan mengalami kesusahan besar. Ia akan melanda semua orang yang tinggal di dunia ini. Tapi firman Tuhan katakan, aku akan memelihara kamu. Bagaimana caranya saudara yang kasih dalam Tuhan? Tetap menabur. Amin. Walaupun dalam masa sulit. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau saudara, kalau Tuhan masih menunggu, jadi di dalam firman Tuhan ini ada dua kata penting yang kita bisa lihat di sana. Yang pertama menunggu, yang kedua kemurahan. Nah, kalau menunggu, Tuhan katakan dia menunggu, itu artinya yang pertama bahwa Tuhan itu masih sabar dengan kita. Betapa sabarnya Bapak Yahweh dengan saudara dan saya. Betapa sabarnya Bapak Yahweh dengan kita, sehingga dia harus menunggu kita. Yang seharusnya seperti saya katakan tadi, kitalah yang harus menunggu. Karena firman Tuhan katakan berbahagia orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sama juga seperti 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana harus menunggu. Tapi kalau Tuhan harus menunggu, itu artinya bahwa dia masih sabar dengan kita.
Oleh karena itu, kalau Tuhan masih sabar dengan kita, firman Tuhan katakan, anggaplah kesabaran Tuhan itu adalah kesempatan buat kita untuk bertobat. Amin. Yang kedua, kalau Tuhan tuh harus menunggu, saudara yang kekasih Tuhan, itu artinya Tuhan masih beri kita kesempatan. Ada kesempatan yang diberi Tuhan buat saudara dan saya. Betapa baiknya Tuhan. Ketika kita jauh darinya, Tuhan kembali beri kesempatan, bangun lagi, kembali, dekat lagi. Anak bungsu yang hilang, anak yang hilang itu, keduanya hilang, yang sulung maupun yang bungsu, yang pergi meninggalkan ayahnya. Si bungsu mengaburkan hartanya, tapi bapaknya memberikan dia kesempatan. Ketika dia kembali, diterima kembali. Dan Tuhan seperti itu. Kalau dia masih menunggu, itu artinya dia sabar. Itu artinya dia masih beri kesempatan buat kita. Amin. Nah, bicara tentang kemurahan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, seperti yang sudah kita lihat tadi, maka itu adalah sesuatu yang memang Tuhan sudah janjikan buat kita. Nah, sekarang mari kita lihat kemurahan dari kata aslinya dari bahasa Yunani dikatakan Christotes, artinya atau sering juga diartikan sebagai kebaikan. Makanya di situ dalam firman Tuhan ada katakan kebaikan, kemurahan Tuhan. Nah, kata ini dari kata Christotes yang juga diartikan sebagai kebaikan. Oleh karena itu, makna kata itu berarti kebaikan yang penuh dengan kemurahan. Kalau mau dilihat sepertinya sama, kebaikan sama kemurahan. Tapi sesungguhnya itu sesuatu yang ada bedanya. Bedanya di mana? Kebaikan saudara itu penuh, apakah ada kemarahan di dalamnya untuk mendisiplinkan. Kok bisa? Contohnya di mana? Waktu Yesua di Bait Suci, apa yang dia lakukan? Dia usir semua pedagang-pedagang di Bait Suci, bongkar bolak-balikan semua meja jualan mereka. Karena dia dengan kemarahannya, tapi itu untuk mendisiplinkan. Itu kebaikannya buat mereka. Kebaikan mengandung kemarahan untuk mendisiplinkan. Itu. Tetapi saudaraku yang kekasih, yang namanya kemurahan itu semata-mata hanya untuk menolong orang lain. Nah, makanya kalau saudaraku, kemurahan itu saudaraku dikatakan bahwa, atau dengan perkataan lain, kemurahan adalah semangat menolong seseorang tanpa menyebabkan penderitaan. Menolong orang lain tanpa menyebabkan penderitaan. Buktinya di mana kalau masih kita ingat tentang seorang Samaria yang baik hati, apa yang dia lakukan? Seorang yang dipukuli, yang dirampok, bahkan orang-orang Lewi orang Israel melewatinya, tapi apa yang dia lakukan? Dia menolong, dia melakukan sesuatu, semangat menolong seseorang tanpa menyebabkan penderitaan. Dia tahu orang menderita, dia tahu orang sakit, dia tolong, dia bawa ke penginapan, dirawat di sana, dibayarkan lagi. Apa yang harus dibayarkan untuk perawatannya? Tanpa membebankan lagi. Ini bicara tentang kemurahan. Nah, saudara, jadi kemurahan adalah memperhatikan orang lain di sekitar kita, memperhatikan perasaan mereka dan mencari untuk memberkati mereka. Itu kemurahan. Dan itu yang Tuhan mau buat bagi kita. Amin. Kalau kemurahan Tuhan itu diberi bagi saudara dan saya, itu tandanya bahwa Tuhan mau menolong kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tanpa menyebabkan penderitaan. Tuhan mau menolong, menyatakan kemurahannya. Makanya saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa Pemazmur tadi katakan bahwa itu yang ku minta, satu hal yang Tuhan minta kepada Tuhan, itu yang ku ingini, diam di dalam rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan sepanjang umur hidupku. Amin. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku, kalau dalam terjemahan lain, mengejar aku seumur hidupku. Nah, ini yang dia ingini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau kita kembali dari pengertian yang namanya kata kemurahan tadi,
Maka dengan kata lain pemazmur ini, dia ingin tetap mengalami kemurahan untuk dia tetap melakukannya buat orang lain. Makanya firman Tuhan katakan apa? Berbahagia orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Apa tujuannya Tuhan mau bermurah hati buat kita? Coba saudara pikirkan, kenapa itu masuk dalam buah roh? Bicara buah ini kan sesuatu yang dihasilkan. Bagaimana bisa berbuah kalau tidak ada benih yang ditanam, tidak bertumbuh jadi pohon, tidak akan berbuah. Tapi saudara, kemurahan ini menjadi salah satu buah roh dari ke-9 buah roh. Artinya orang yang mengalami kemurahan pasti dia akan berbuah kemurahan. Amin. Begitu juga selanjutnya, tidak akan berhenti. Kalau dia terus bermurah hati, akan terus mengalami kemurahan. Berarti siklusnya terus berputar seperti itu terus menerus. Amin. Nah, kita pikir kemurahan itu kan salah satu buah roh. Nah, kalau buah bagaimana bisa buah kalau tidak ada benih? Yang namanya benih kan harus ditabur baru dia bisa tumbuh. Harus bisa jadi pohon dan bisa berbuah. Artinya Tuhan selalu beri kemurahannya itu sama seperti benih terus yang diberi buat kita. Amin. Ketika Tuhan terus bermurah hati, nyatakan kemurahan itu sama terus, kita terus menerima benih dari Tuhan. Dan kita terus menabur kembali, kita beroleh kemurahan. Kita tabur, kita kembali beroleh kemurahan. Karena yang firman Tuhan yang di dalam Matius 5 ayat 7 tadi, orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Jadi siklusnya seperti itu, akan terus seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita berhenti? Ini parah. Ini masalahnya. Kalau Tuhan katakan itu buah, jadi kalau dikatakan berarti kemurahan itu benih, kemurahan itu buah, iya kan? Buah, benih dari Tuhan diberikan buat kita, kita tabur dan itu menjadi buah dan dibagikan lagi. Nah, bagaimana kalau kita sudah tidak menghasilkan buah? Berarti tidak ada lagi benih atau tidak menabur. Makanya betapa pentingnya kita tetap menabur terus dalam yang sulit. Amin. Karena perkara-perkara yang luar biasa akan terus terjadi lewat saudara dan saya, bahkan perkara-perkara yang kita anggap kecil sekalipun. Tapi kalau itu buah dari kemurahan yang lahir dari kita, yang kita berikan, itu akan membawa dampak yang besar. Amin. Membawa dampak yang luar biasa. Mother Teresa pernah berkata demikian, small things done with great love will change the world. Apa artinya? Perkara-perkara kecil yang dilakukan dengan kasih yang besar akan mengubah dunia. Sesuatu yang bahkan kita anggap kecil, tapi kalau itu adalah kemurahan yang keluar dari hati kita dan kita lakukan, itu akan membawa dampak yang besar buat dunia. Amin. Nah, sehingga kita harus tahu saat mempraktekkan kemurahan itu, saudara, itu tidak hanya memberkati orang lain, tetapi itu akan memberkati kita juga. Amin. Saat mempraktekkan kemurahan itu bukan hanya untuk kita berkati karena namanya buah, kan kita harus beri bagi orang lain. Tetapi ketika kita mempraktekkan kemurahan itu bukan hanya untuk orang lain, ternyata itu juga untuk diri kita sendiri. Di mana ayatnya? Ya tadi Matius 5 ayat 7 tadi, akan kembali beroleh kemurahan dari Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jadi ada hal yang perlu kita pahami di sini ya. Ketika orang lain bersuka cita karena hal kecil yang kita berikan, hal yang sepele yang kita buat, bahkan bisa membuat orang senang, kan seperti itu. Karena hanya hal kecil yang kita buat dan berikan ke orang lain, tapi membuat mereka suka cita sekali, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, ketika hal yang kecil itu kita berikan, apa yang kita rasakan? Nah, pasti kita merasa baik, kita merasa senang. Nah, seperti itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, itulah bagaimana karunia kemurahan ini bekerja.
Berbedakan dengan yang namanya kemarin Ibu Lydia bahkan yang namanya iri hati. Susah lihat orang senang, senang orang lihat orang susah. Nah, kemudahan ini berbeda, berbanding terbalik. Merasa bahagia dengan sesuatu yang kecil pun ketika dibuat untuk orang lain dan orang itu bersuka cita, timbul satu kebahagiaan yang luar biasa. Artinya kemurahan itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, membuat bahagia ketika melihat orang bahagia. Amin. Menjadi bahagia ketika membuat orang senang. Nah, sangat berbeda berbanding terbalik dengan yang namanya iri hati tadi. Nah, saudaraku, itu bicara tentang kemurahan. Jadi Tuhan menunggu untuk menyatakan kemurahan. Nah, hal-hal apa yang ditunggu Tuhan untuk Dia menyatakan kemurahannya bagi kita? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita banyak kali mengalami kerugian. Kerugiannya di mana? Kita banyak membuat Tuhan menunggu untuk menyatakan kemurahannya bagi kita. Nah, sekarang kalau begitu, bagaimana caranya atau hal apa yang Tuhan tunggu untuk Dia menyatakan kemurahannya buat kita? Ada 6 hal di sini yang saya catat. Cepat saja, saudaraku. Yang pertama, Yesaya 30 ayat 15 tadi saya bacakan dalam terjemahan GLT. Sebab beginilah firman Tuhan Yahweh yang Maha Kudus Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Hal yang pertama yang dinantikan atau yang ditunggu Tuhan, atau yang membuat Tuhan harus menunda waktunya untuk menyatakan kemurahannya, yaitu pertobatan. Atau hal yang paling yang ditunggu Tuhan untuk Dia menyatakan kemurahannya, yang pertama yaitu pertobatan kita. Kenapa Tuhan belum menyatakan kemurahannya? Dia belum melihat pertobatan itu. Dia belum melihat pertobatan. Yang namanya pertobatan kan ada buah-buah pertobatan. Yang tadi saya katakan itu buah-buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, seterusnya sampai puaskan diri. Nah, ada yang namanya buah-buah pertobatan. Buah-buah pertobatan itu seperti apa? Berbanding terbalik dengan kehidupan lama kita. Amin. Kalau dulu kita sudah menceraikan, kalau dulu kita sudah berbuat dosa apapun, sekarang tidak lagi. Artinya kita berbanding terbalik mengeluarkan buah-buah pertobatan. Nah, yang dicari Tuhan kan buah. Pernah nggak, saudara, kita melihat, kita sudah banyak kali mendengar Yesua mengutuki pohon ara misalnya karena tidak berbuah, jadi kering. Tuhan cari buah. Nah, makanya saudara, hal yang pertama yang membuat atau yang ditunggu Tuhan dari kita, pertama itu pertobatan. Amin. Kita harus terus bertobat. Setiap hari banyak hal yang terjadi bahkan di luar pengetahuan kita sendiri, di luar kesadaran kita, bahkan secara sadar banyak hal yang kita buat, saudara yang kasih Tuhan, yang membuat kita salah. Dan Tuhan terus menanti kita untuk selalu bertobat di hadapan-Nya. Amin. Harus bertobat. Bertobat itu sih seperti apa, bagaimana? Saudara, yang namanya bertobat artinya kita harus terus menyadari, renungkan setiap hari-hari ini apa yang salah yang saya buat. Nah, kemarin firman Tuhan katakan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Nah, kalau kita tidak renungkan, di mana kita akan tahu? Kita bahkan tidak menyadari, kita tidak tahu kita sudah salah atau tidak, kita tidak tahu. Tapi kalau kita selalu merenungkan firman Tuhan, kita akan selalu mengerti. Dia akan selalu datang bicara dengan kita, saya sudah salah. Kita akan selalu memperbarui kehidupan kita. Kita akan selalu merubah kehidupan kita. Nah, itu yang pertama. Masih ada ayatnya lagi, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan menunggu pertobatan.
setiap kita, setiap orang. Yang kedua, saudara, Yesaya 30 ayat 19, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, katanya engkau tidak akan seterusnya, tidak akan selamanya menangis. Kalau engkau berteriak, berseru-seru, apa yang Tuhan tunggu dari umatnya untuk dia menyatakan kemurahannya, kesungguhan hati kita dengan Tuhan. Amin. Keseriusan kita dengan Tuhan, tangisan itu bicara tentang kesungguhan kita untuk cari Tuhan. Orang ketika dia menangis, bukan tanpa alasan. Kalau saudara masih ingat tentang Hana, saudara, apa yang terjadi dengan dia? Orang ini dia menangis terseduh-seduh karena dia diejek, karena dia dihina. Tapi dia hanya menyatakan itu di hadirat Tuhan. Apa yang dia buat dia menangis di hadirat Tuhan? Itu tanda keseriusannya dengan Tuhan. Itu tanda kesungguhannya untuk dia berharap pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Dan Tuhan dengan yang ditunggu Tuhan yang selanjutnya, keseriusan kita dengan Tuhan. Amin. Kesungguhan kita dengan Tuhan. Seberapa kita ini serius dengan Tuhan? Atau adakah kita hanya main-main dengan Tuhan? Kadang kalau kita tidak serius, saudara, ibadahnya kita, saudara, kekasih Tuhan, suka main-main. Kita mengerjakan pekerjaan Tuhan main-main. Sesuatu yang kita buat untuk Tuhan itu hanya main-main. Tapi Tuhan mau lihat sekarang keseriusan kita dengan Tuhan, sampai di mana kesungguhan hati kita dengan Tuhan. Amin. Mulailah serius dengan Tuhan. Kenapa? Itu yang ditunggu Tuhan. Jadi yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, pertobatan kita. Yang selanjutnya keseriusan hati kita, kesungguhan kita dalam mengikuti Tuhan, keseriusan kita. Yang kedua, yang ketiga, saudara, dalam kitab Yesaya 30 ayat 20-21 saya bacakan. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Yang ketiga, saudara, apa yang ditunggu Tuhan? Hal yang ketiga yang ditunggu Tuhan dari kita untuk dinyatakan kemurahannya adalah sampai mata kita memandang kepadanya dan telinga kita mendengarkan suaranya. Banyak kali, saudara, mata kita tidak tertuju kepadanya. Banyak kali mata kita tertuju kepada dunia, kepada hal-hal yang lahiriah. Tapi kali ini Tuhan mau berbicara. Apa yang dia katakan, saudara, kalau kita lihat kembali tadi, walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Pengajarmu ini bicara tentang Tuhan, dan tetapi matamu akan terus melihat dia, melihat Tuhan. Kenapa? Karena dulu, saudara, walaupun Tuhan bicara, orang Israel nggak mau memandang Tuhan. Walaupun Tuhan bicara, mereka nggak mau melihat Tuhan. Buktinya, saudara yang kekasih Tuhan, mereka mau lebih memilih untuk menyembah berhala dan menyembah Tuhan. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, dalam pasal sebelumnya akan menemukan hal yang demikian. Mereka lebih memilih untuk menyembah patung-patung berhala buatan tangan mereka. Tapi Tuhan berkata, saat ini beda. Mereka tidak akan lagi menangis untuk selamanya. Ketika mereka, saudara yang kasih Tuhan, mau melihat Tuhan, mata mereka tertuju kepada Tuhan dan telinga mereka mau mendengarkan pengajaran Tuhan. Amin. Mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Tuhan bicara kalau disuruh ke kanan, ke kiri, ke kiri. Itulah yang dimaksudkan Tuhan mendengar suaranya.
Amin. Itu yang dikatakan Tuhan melakukan apa yang dikatakannya. Tuhan suruh kanan, Tuhan suruh kiri. Apa yang Tuhan sampaikan itu yang kita lakukan. Nah, sampai mata kita tertuju kepada Tuhan, sampai telinga kita mendengarkan perkataan Tuhan, maka disitulah firman Tuhan katakan, Tuhan akan nyatakan kemurahan Tuhan buat kita. Amin. Betapa pentingnya kemurahan Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Orang yang tidak hidup dalam kemurahan tidak akan kuat, tidak akan mampu, akan tergoncang imannya. Nah, yang keempat, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesaya 30 ayat 22 dikatakan bahwa Yesaya pasal yang ke-30 ayat 22, saya bacakan, saudara perhatikan. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak, yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Menganggap najis segala patung berhala buatan tangan mereka. Menganggap najis semua perkara dosa. Masalahnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, banyak orang berpikir, ya ini nggak apa-apa. Nah, makanya ada banyak orang yang masih bahkan menganggap satu kesalahan yang kecil pun itu tidak masalah. Tapi firman Tuhan katakan apa? Engkau akan menganggap najis patung-patung berhala. Kalau bicara berhala, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam Kolose 3 ayat 5, ada hal-hal yang pada disamakan dengan penyembahan berhala. Sampai engkau menganggap najis. Sudah sampaikah kita terus seperti itu? Menganggap sesuatu dosa bahkan yang kecil sekalipun itu sesuatu barang yang najis. Atau kita masih bahkan saudara kompromi dengan hal itu? Saudara, seperti yang saya katakan, selain dalam pelayanan saya ini kan sering, tidak selalu, tidak setiap hari, tapi ada waktu-waktu tertentu saya online. Nah, satu waktu saudara, bahkan beberapa kali lagi cuma pelayan, tiba-tiba kali ini dusu, so masuk di rumah, talebe doi, oh iya kan, talebe, saya pulang. Pernah lagi satu kali ada bapak, talebe doi, dia kali ini sudah itu, dia supaya. Habis dia suka tadi keluar, talebe cuma sering kan? Ya apa? Dia suruh masuk di rumah. Talebe. Dia mulai, talebe sendiri. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada hal-hal bagi kita yang kecil sekalipun, tetapi harus kita anggap kalau itu salah, itu barang najis. Amin. Kenapa kalau tidak, saudara, ini menjadi penghalang atau membuat Tuhan menunggu? Kadang kita berpikir bahwa itu sesuatu yang biasa saja, tetapi ternyata, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu akan membuat Tuhan menunggu. Tuhan harus menunda sesuatu atau kemurahan yang akan Dia berikan buat kita. Hal yang kecil sekalipun, apapun itu, dosa itu barang yang najis. Amin. Yang kelima, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat dalam Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Yahweh menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Yahweh adalah Elohim yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yang kelima, saudaraku, apa yang membuat Tuhan harus menunggu? Sampai kita siap untuk menerima kemurahan-Nya. Makanya dalam bagian akhir tadi dikatakan, berbahagialah orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Yang kelima yang Tuhan tunggu adalah kesiapan kita. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu adalah orang yang siap. Amin. Orang yang mempersiapkan diri, sama seperti gadis bijaksana, 5 gadis bijaksana ini, yang mereka nantikan Tuhan, mempelai itu harus datang. Mereka tidak tahu kapan Dia datang. Mereka hanya menantikan Dia. Apa yang mereka buat? Mereka bawa pelita, ada persiapan minyak di dalamnya. Mereka bawa minyak yang cukup. Artinya, saudara, orang
menantikan Tuhan itu adalah orang yang siap. Nah, firman Tuhan katakan tadi, bagi orang yang menanti-nantikan Dia, itu yang ditunggu Tuhan. Yang kelima, untuk Dia menyatakan kemurahan-Nya adalah kesiapan kita. Amin. Nah, terkadang saudara kita tidak siap, tapi ketika kita siap, Tuhan pasti akan menunjukkan kemurahan-Nya. Amin. Tunjukkan kesiapanmu. Orang yang siap itu sangat kelihatan. Amin. Orang yang siap itu sangat kelihatan dari kesungguhannya dengan Tuhan. Orang yang tidak siap, maka dia menganggap masih ada hari esok. Ada hari esok untuk mau menyiapkan diri lagi. Tapi orang yang siap, dia akan mulai mempersiapkan dirinya mulai dari itu. Sama juga dengan Tuhan mau memberkati kita. Amin. Karena Tuhan tidak ingin sesuatu kemurahan-Nya yang Dia berikan buat kita itu malah akan menjerumuskan kita. Kenapa? Karena tidak siap. Makanya Tuhan menunggu sampai betul-betul saudara kita semua ini siap, dan Tuhan akan menunjukkan itu buat kita. Amin. Tuhan akan menyatakan itu buat saudara dan saya. Yang kelima yang ditunggu Tuhan adalah kesiapan kita sampai kita siap untuk menerima kemurahan. Yang terakhir, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat 26 Yesaya 30, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Perhatikan baik-baik saudara yang kekasih dalam Tuhan. Yesaya 30:26, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Yahweh membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Pada waktu Yahweh membalut luka umatnya. Firman Tuhan katakan apa? Terang bulan purnama akan seperti terang matahari. Terang dan terik matahari akan terik. Matahari akan terik 7 kali ganda. Sesuatu yang luar biasa. Nah, artinya bahwa di sini yang keenam yang Tuhan tunggu tentunya adalah waktunya yang tepat untuk menyatakan kemurahan-Nya bagi kita. Amin. Terus nantikan waktu Tuhan. Ada waktu yang tepat dari Tuhan buat saudara dan saya. Ada waktu yang tepat dari Tuhan buat kita. Nah, kembali kita bertanya lagi, waktu yang tepat dari Tuhan itu kapan? Kapan waktu yang tepat? Kalau Tuhan masih tunggu waktunya yang tepat, terus waktu Tuhan itu kapan untuk memberkati saudara dan saya? Kalau kita baca firman Tuhan, maka tentunya tidak lepas dari beberapa hal yang kita sudah pelajari tadi. Waktu Tuhan, kadang sebenarnya sudah waktunya Tuhan memberkati, tetapi kita yang belum siap. Iya kan, seperti itu. Akhirnya kita lewat, tapi dapat. Sudah waktunya, tetapi kita yang belum bertobat. Sudah waktunya, tapi kita yang tidak sungguh-sungguh. Sebenarnya sudah waktunya, tetapi kita tidak mau mendengar, kita tidak mau melihat Tuhan, tidak mau mendengar perkataannya. Sebenarnya kita sudah waktunya, kita tidak menganggap najis semua hal yang dosa, kita masih bermain-main dengan dosa. Sebenarnya sudah waktunya, tapi harus ditunda lagi. Intinya saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita terus menyatakan yang ke hal-hal yang sudah kita lihat tadi, itu saatnya Tuhan memberkati kita. Amin. Ketika kita sudah bertobat sungguh-sungguh, ketika kita betul-betul serius dengan Tuhan, kita mulai memandang Tuhan, mendengarkan perkataannya, ketika kita mulai menganggap najis semua dosa, membuang semuanya, berkata keluar, singkirkan semuanya, sampai kita betul-betul hati kita sudah siap. Itulah waktunya Tuhan. Amin. Itulah waktunya Tuhan. Jadi waktu Tuhan adalah waktu di mana Tuhan melihat saudara dan saya sudah siap, sudah layak untuk menerima hal itu. Amin. Waktu Tuhan untuk menyatakan kemurahan-Nya bagi kita adalah waktu di mana Tuhan mendapati bahwa kita sudah siap, kita sudah layak untuk menerima hal itu. Amin. Bapak yang memberkati kita semua, kita ucap syukur untuk firman Tuhan hari ini.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah Tuhan bagi kami semua. Ampuni kami kalau kami sering membuat Tuhan harus menunggu untuk memberkati kami, untuk menunjukkan kemurahan-Nya bagi kami. Tapi hari ini kami mau belajar dari firman-Mu. Tuhan, kami mau bertobat sungguh-sungguh, mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, mau terus memandang kepada Tuhan, mendengarkan perkataan-Mu, mau menganggap najis semua dosa sekecil apapun itu, mempersiapkan diri kami. Dan kami tahu ketika semua itu ada, itulah waktu yang tepat di mana Tuhan akan menyatakan kemurahan-Nya bagi kami. Meteraikan sempurnakan kebenaran-Mu ukir dalam hati kami Tuhan, untuk kami melakukannya di dalam nama Yesus HaMasiah. Kami akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus bekerja, lawati kami semua urapi mempelai-Mu. Pekerjaan setan penghalang-penghalang kami ikat, patahkan, hancurkan, singkirkan semuanya. Tuhan mengurapi dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya. Amin.